Halo, mau buka bisnis warung sembako, tapi bingung dari mana memulainya? Mau tahu tips memulai bisnis warung sembako? Silakan tonton video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Sri Wulandari Okjaria. Oke, sebelum lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol like, komen, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean dari video saya ya. Serta jangan lupa ya teman-teman, bagikan video saya ke semua akun sosial media kalian ya. Oke, di sini di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana sih kita membuka warung sembako di rumah aja, nggak pakai ribet ya. Memang bisnis rumahan warung sembako, bisnis yang dari dulu hingga sekarang masih saja diminati oleh sebagian besar di Indonesia. Pasalnya, warung sembako kebutuhan pokok masyarakat kita, jadi tentu saja tidak ada kata untuk libur memenuhi kebutuhan pokok kita. Itulah sebabnya bisnis warung sembako selain diminati, bisnis ini juga cukup menjanjikan dan dapat dimulai dari rumah aja. Untuk memulai bisnis sembako, untuk memulai bisnis warung sembako ini, sebaiknya kita pandai membaca peluang terlebih dahulu. Apakah ada penjual yang memiliki usaha sejenis dan serupa dari sekitar rumah kita ya. Walaupun ada, setidaknya jauh ya dari rumah kita. Dan kita juga harus mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha ini. Oke, teman-teman, tips yang pertama, kita harus mempersiapkan tempat usaha. Nah, sebelum kita memulai usaha warung atau toko manisan di rumah, kita harus memikirkan di mana tempat yang akan kita buat untuk warung sembako kita. Kita harus memilih ya tempat yang strategis sebelum kita membuka usaha. Misalnya rumah kita di persimpangan jalan, di kawasan masyarakat yang ramai. Nah, itu bisa menjadi salah satu tempat kita untuk membuka usaha. Yang kedua, kita harus memiliki atau punya pemikiran harus mensurvei atau riset pasar terlebih dahulu. Apakah tingkat konsumen di dekat sekeliling rumah kita itu lebih membutuhkan produk-produk apa saja. Nah, yang ketiga, kita harus mempersiapkan modal usaha minimal 5 juta sampai 10 juta. Karena jika kita memiliki modal usaha yang cukup, alangkah baiknya kita memulai usaha dengan modal yang memadai ya. Walaupun kita tidak mempunyai modal yang sebesar itu, modal yang kecil seperti di bawah 5 juta juga sudah cukup ya teman-teman untuk membuka bisnis warung manisan. Nah, yang keempat, cari supplier yang terpercaya. Maksudnya, kita harus mencari tempat mengambil atau membeli produk yang akan kita jual di warung kita, di mana harga yang paling murah agar kita bisa menjualnya kembali di rumah, agar kita bisa mempunyai atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, dan tips yang kelima, buatlah pembukuan atau catatan sederhana di dalam usaha kita ya, agar pemasukan
pemasukan atau pengeluaran dari usaha kita bisa dirincikan dari catatan kita. Dan tips keenam, memiliki buku daftar harga. Jadi, di setiap usaha wajib mempunyai buku daftar harga karena setiap harinya harga dari bahan pokok di warung kita itu bisa berubah-ubah dan tidak setiap harinya bisa sama ya. Bisa saja mengalami kenaikan harga ataupun mengalami penurunan. Dan tips selanjutnya, maksimalkan pelayanan kita terhadap konsumen. Kita harus menerapkan 5S ya teman-teman. Yang pertama, senyum. Kedua, sapa. Ketiga, sopan. Keempat, santun. Dan yang terakhir, salam. Kita harus memiliki 5S ini di dalam pelayanan di warung manisan kita agar pelanggan yang datang ke toko kita merasa nyaman dan betah sehingga dia tertarik lagi untuk ke toko kita ya. Sehingga toko kita menjadi incaran pertama yang akan ditujunya sebelum ke toko yang lain. Tips yang ke-8, jalin kerjasama. Maksudnya di sini jalin kerjasama, kita sebagai toko usaha kecil-kecilan, kita harus memiliki kerjasama. Sepertinya kita harus memiliki kerjasama kepada SRC atau Bukalapak, sehingga usaha yang kita miliki bisa berkembang dengan pesat. Dan tips dan trik yang terakhir yaitu sediakan tempat duduk atau tempat nongkrong di depan warung kita agar banyak teman-teman atau warga di sekitar bisa duduk santai di warung kita sambil membeli produk yang kita jual ya teman-teman. Oke, sekian dulu tips dan trik untuk membuka warung sembako di rumah aja nggak pakai ribet ya. Jadi kesimpulan dari video kali ini, ketika kita sudah terjun untuk membuka usaha warung manisan, kita sendiri sebagai pemilik harus memperhitungkan atau mempertimbangkan apa-apa aja atau produk apa aja yang sudah kita ambil, dan kita harus memikirkan apakah itu sudah berlebihan atau belum, dan sebaiknya kita harus membayar produk yang kita ambil agar pengeluaran dan pemasukan kita tetap seimbang ya. Dan juga kita harus mempertimbangkan semua orang yang akan menghutang di warung kita. Itu bisa menyebabkan warung kita akan terhambat memiliki perkembangan untuk maju ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.